Perkenalkan, nama saya Luis Fernandito, kelas 10 TBSM. Saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi yang berjudul Parahnya Masalah Sampah di Indonesia sesuai dengan struktur teks. Bagian 1, bagian pernyataan pendapat. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia terkait masalah sampah yang terus berkembang dan belum dapat teratasi. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaan. Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 1,2 juta yang setiap tahun menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik, sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton sampai sampah plastik tersebut diduga mencemarkan laut. Data tersebut juga menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia, Cina. Memimpin dengan tingkat pencemaran sampah plastik ke laut sekitar 1,23 sampai 3,52 juta ton per tahun. Per tahun. Sudah ya? 2 bagian argumentasi. Dampak untuk Indonesia tentu saja polusi akan makin meningkat, kualitas lingkungan hidup sudah tentu akan tercemar. Sudah bukan rahasia lagi, Indonesia adalah satu di antara pusat dari ekosistem dan laut dunia. Pasir Indonesia merupakan rumah dari 75 spesies karang hutan, bakau dan lamut berbagai spesies tentu akan terganggu dengan adanya sampah plastik. Selain dampak lingkungan, sampah plastik juga berisiko menurunkan kegiatan perekonomian Indonesia, sebab berdasarkan buku Saku Kementerian Pariwisata, sektor pariwisata RI menyebut 9% terhadap produk domestik produk PDB tahun 2014. Adanya polusi perairan tertentu saja akan berdampak pada menurut Kenijar. Adanya polusi perairan tentu saja akan berdampak pada penurunan generasi pariwisata RI, apalagi dunia internasional menilai daya tarik utama pariwisata Indonesia adalah di wilayah pesisir. Hal itu dibuktikan dari jumlah wisatawan asing yang mendarat di Bali mencapai 2,9 juta sepanjang Januari-Mei sampai 2019, atau 62% dari total wisatawan yang datang memulai pintu udara. Ketika potensi pariwisata tidak digerap akibat hambatnya faktor polusi. Lanjut, pertumbuhan ekonomi semakin sulit untuk diangkat dari kisaran 5 pesisir seperti sekarang ini. Bagian 3, bagian penjelasan ulang pendapat. Masalah sampah plastik di Indonesia tidak bisa dibiarkan untuk terus-menerus
Bertumbuhnya pemerintah diharapkan untuk lebih tegas dalam membuat kewajiban untuk mengatasi masalah sampah plastik yang tersebut. Berkembang di Indonesia. Selain itu diperlukan adanya kerja cerdas dan kerja keras dan diharapkan untuk lebih tegas dalam membuat kewajiban untuk mengatasi masalah sampah plastik yang tersebut. Berkembang di Indonesia. Selain itu diperlukan adanya kerja cerdas dan kerja keras yang tersendiri antara pemerintah dalam mengatasi masalah sampah ini. Sekian teks eksposisi saya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat malam kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Saya Joniawan, kelas 10 TBSM, akan membacakan teks eksposisi yang berjudul tentang banjir. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai secara sederhana. Banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi. Kawasan tersebut dalam pengertian yang luas, banjir dapat diartikan sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada bagian air di permukaan bumi yang bergerak ke laut. Dalam siklus hidrologi, kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan bumi demikian ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Banjir dapat dikategorikan berdasarkan mekanisme terjadinya dan berdasarkan posisi dari sumber banjir terhadap daerah yang digenanginya. Ada dua macam mekanisme yang berbeda, yaitu berdasarkan mekanisme terjadinya banjir dapat dibedakan menjadi banjir biasa atau regular dan banjir tidak biasa atau irregular. Pertama, banjir regular terjadi akibat jumlah limpasan yang sangat banyak sehingga melampaui kapasitas dari pembuangan air yang ada. Kedua, banjir irregular terjadi akibat tsunami, gelombang pasang, atau keruntuhan dan umumnya di Indonesia dilihat dari mekanisme terjadinya banjir. Yang terjadi seringkali banjir regular akan tetapi tidak menutupi kemungkinan terjadi banjir irregular. Berdasarkan posisi sumber banjir terhadap daerah yang digenanginya, banjir dapat dibedakan menjadi banjir lokal dan banjir bandang. Banjir lokal didefinisikan sebagai banjir yang diakibatkan oleh hujan, sedangkan banjir bandang dapat diartikan banjir yang diakibatkan oleh penyebaran limpasan dari daerah hulu pada suatu tangkapan. Sedangkan berdasarkan posisi sumber banjir terhadap daerah yang digenanginya, banjir di Indonesia termasuk dalam kedua-duanya, baik itu banjir lokal maupun banjir bandang. Sebagai contoh, banjir lokal adalah banjir yang sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Banjir di kota-kota besar biasanya disebabkan oleh membludaknya air yang ada di sungai dan jeleknya sistem derasnya air. Banjir juga dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti diare, kudis, panu, dan lain-lain. Untuk dapat menanggulangi banjir, tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah saja, namun peran serta masyarakat. Pertama, hal yang harus dilakukan adalah tidak membuang sampah ke sungai atau got-got yang ada di depan rumah, agar penyerapan air dapat dilakukan dengan baik. Lalu diupayakan menguruk kembali ke dalam sungai agar daya tampung air akan lebih besar. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di selokan sungai.
Akibat-akibatnya mampu merendam dan merusak jalan raya, jembatan, mobil, bangunan, sistem solakan, bawah tanah, dan kerugian-kerugian dari segi harta dan jiwa manusia merupakan dampak lain dari terjadinya banjir. Demikian teks eksposisi yang saya bacakan. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Rizky TKB dari kelas 10 PDSM. Di sini saya akan menceritakan teks eksposisi beserta dengan strukturnya dengan tema banjir. Tesis banjir merupakan salah satu peristiwa bencana mengalirnya air pada lahan penduduk yang tidak seharusnya mengalir. Pada tempat tersebut, banjir juga dapat merusak apa saja yang dilewatinya, misalnya pohon, rumah, dan lain-lainnya. Banjir pada umumnya berwarna biru dan mengeluarkan bau tersedap. Argumentasi: banjir dapat terjadi bukan hanya karena faktor curah hujan yang tinggi, tetapi banjir dapat terjadi karena ulah manusia yang lalai dalam menjaga lingkungan, seperti membuang sampah pada saluran air atau sungai. Dan karena curah hujan yang tinggi mengakibatkan saluran air menjadi tersumbat airnya dan dapat membuat luapan air ke dalam tempat tinggal penduduk. Penegasan atau kesimpulan. Tesis dapat disimpulkan bahwa kita sebagai masyarakat penduduk seharusnya dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat dan tidak menebang pohon sembarangan karena dapat mengakibatkan banjir. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adi Purnawirata, kelas X PBSM. Banjir merupakan fenomena alam yang bisa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialirkan oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat diidentifikasikan sebagai hadirnya air di sungai kawasan luas hingga mencukupi permukaan bumi kawasan tersebut. Banjir dapat dikategorikan berdasarkan mekanisme terjadinya dan berdasarkan posisi dari sumber banjir. Terdapat daerah yang digenanginya. Ada dua macam mekanisme, yaitu berdasarkan yang berbeda, yaitu berdasarkan mekanisme tergantinya banjir dapat dibedakan menjadi banjir berasa reguler dan banjir tidak biasa irregular. Banjir juga dapat menyebabkan beberapa banyak seperti di area Kudus, Kano, dan lain-lain. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebih merendah daratan. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah teks eksposisi yang berjudul perlu ditingkatkannya penanaman resapan biopori air hujan menjelang musim hujan. Tesis: penanaman resapan biopori air hujan perlu diperbanyak saat musim hujan seperti sekarang. Selain sebagai penampung air hujan dalam tanah, resapan biopori memberi manfaat bagi lingkungan hidup. Argumentasi. Resapan air biopori yang ditanam saat musim hujan memudahkan tanah menyerap air. Alat ini juga memberi dampak bagi lingkungan hidup karena memanfaatkan sampah organik. Volume sampah rumah tangga dapat berkurang bila sebagian besar dikumpulkan dan dijadikan alat resapan air.
Bahan organik tersebut akan memberi nutrisi pada tanah. Reintegrasi agar tanah semakin sehat dan bermanfaat, tidak menggenang di permukaan tanah, maka perlu tanam resapan biopori di banyak titik. Selamat siang semua, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nufran, jurusan TBSM. Saya akan membacakan teks tentang eksposisi tentang banjir. Banjir adalah bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Kenapa bisa disebabkan oleh manusia? Karena jika menurut saya manusia zaman sekarang adalah manusia yang paling buruk, karena manusia zaman sekarang sering merusak alam, misalnya membuang sampah sembarangan, menebang hutan sembarangan, membakar hutan sembarangan, membuat sampah sembarangan adalah perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Apalagi pada saat musim hujan, karena jika pada musim hujan maka sampah yang kita buang secara sembarangan akan terseret oleh air hujan dan masuk ke selokan, sehingga sukses membuat selokan dan air hujan menjadi meluap ke jalan raya dan membanjiri jalan tersebut. Videonya sampai di sini, semoga bermanfaat. Selamat sore, perkenalkan nama saya Kevin. Di video ini saya akan mempresentasikan teks eksposisi yang berjudul Buah Pisang untuk Kesehatan. Tesis. Pisang adalah buah yang berbentuk lonjong, panjang, meruncing pada ujungnya dengan warna kuning terang. Buah pisang mengandung banyak khasiat sehingga sangat baik bagi kesehatan manusia. Kandungan vitamin dan mineral dalam buah pisang diantaranya vitamin A, B6, B, C, fosfor, kalium, magnesium, besi, kalsium, dan karbohidrat. Selain buahnya, ternyata daun, jantung, kulit, hati, dan bongkol pisang juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Argumentasi. Masyarakat di pedesaan biasanya memanfaatkan jantung pisang yang sudah dipotong dari pohonnya untuk dimasak. Ini merupakan kebiasaan turun-menurun. Jantung pohon pisang ternyata mengandung kandungan flavonoid yang dapat menangkal radikal bebas pemicu kanker. Di dalamnya terdapat kandungan zat besi, mineral, fosfor, serat, protein, vitamin B dan C. Kandungan tersebut juga bermanfaat untuk mencegah stroke, diabetes, gondok, anemia, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol. Sementara itu, daun pisang mengandung zat polifenol yang bisa berperan sebagai antioksidan. Kandungan antioksidan bisa berfungsi menangkal radikal bebas. Biasanya masyarakat memanfaatkan daun pisang sebagai alat membungkus makanan seperti tempe. Hal tersebut akan membuat makanan yang dibungkus dan pisang dapat ikut menyerap kandungan yang ada di dalamnya. Penegasan ulang, baik dengan mengonsumsi buahnya secara langsung maupun dengan melalui proses pengolahan terlebih dahulu, ternyata pisang memiliki segudang manfaat untuk kesehatan kita. Dengan mengetahui aneka ragam manfaat buah pisang dan cara pengolahannya, masyarakat dapat memanfaatkannya dengan efektif, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk ladang usaha. Sekian presentasi teks eksposisi tentang manfaat buah pisang bagi kesehatan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Exceller kelas 10 TBSM. Teks eksposisi saya adalah banjir. Tesis. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Banjir dapat didefinisikan sebagai munculnya air di suatu kawasan
hingga menutupi permukaan tersebut. Banjir juga disebabkan oleh manusia dan alam. Banjir yang disebabkan oleh manusia seperti penebangan pohon-pohon di hutan secara liar. Pohon-pohon berfungsi menyerap air ke tanah. Jika pohon itu ditebang, maka dia tidak berfungsi lagi. Dan banjir yang disebabkan oleh alam seperti hujan lebat. Hujan lebat dapat berpotensi penyebab utamanya banjir karena hujannya sangat lebat akan membuat genangan yang sangat besar dan terjadinya banjir. Argumentasi. Banjir sangat sering terjadi di perkotaan yang mempunyai penduduk yang sangat padat. Penyebab banjir di perkotaan adalah membuang sampah sembarangan seperti di jalan raya dan di sungai. Pembuangan sampah di jalan raya dan sungai dapat membuat tersumbatnya saluran air hingga menjadi suatu genangan. Penegasan ulang. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai karena melebihi kapasitas aliran air, terutama di selokan air, akibatnya mampu merendam dan merusak jalan raya, jembatan, mobil, hingga bangunan. Ya, sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Feral, asal sekolah saya SMP Negeri 7 Sigi. Tema saya adalah virus corona atau yang lebih dikenal COVID-19. Dan tesisnya adalah virus corona atau yang disebut COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa maupun lansia. Virus pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Telah menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia. Argumentasinya dengan adanya kegiatan lockdown yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, masyarakat mulai mengurangi aktivitas di luar rumah dan pertama kalinya ada penyakit yang membuat sekolah diliburkan. Dan bukan hanya itu, pemerintah juga menganjurkan protokol kesehatan. Jika beraktivitas di luar rumah, dan penegasan ulang mencegah penyebaran virus corona ini belum bisa dipastikan kapan bisa berakhir. Namun kita tetap waspada ketika beraktivitas di luar rumah dan selalu mematuhi peraturan-peraturan yang diberikan pemerintah serta mengikuti 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sekian dan terima kasih. Salam, perkenalkan nama saya Jim Setiawan, kelas 10 TBSM. Saya akan menjelaskan contoh deskripsi tentang alam. Danau merupakan sebuah tempat yang berbentuk lembah yang berada di daratan. Lembah tersebut dipenuhi oleh air, keadaan air serta menyegarkan. Air yang berada di dalam danau tak pernah habis. Ketika musim penghujan, air yang ada di dalam danau akan melimpah. Sementara ketika musim kemarau, air dalam danau akan nampak surut. Namun kadangkali tempat di atas danau nampak beberapa spesies burung seperti angsa. Para angsa juga seakan tengah menikmati suasana alam danau yang amat menyejukkan dengan berenang. Berkeliling danau, kadang para angsa tersebut memburu ikan di sana. Itulah contoh kalimat deskripsi dari saya mengenai danau. Ibu, saya atas nama Ervin P. Masih telah selesai mengerjakan teks sebagai berikut. Topik tema pisang. Salah satu tanaman pangan terpenting planet buah yang berasal dari
keluarga tumbuhan bersama Musa atau musakking yang berasal dari Asia Tenggara. Kandungan buah pisang sebagai sumber saraf, potasium, vitamin B6, vitamin C, dan berbagai zat oksidan dan fitonutrien yang sehat. Manfaat buah pisang. Selera alami pisang memiliki rasa yang manis. Buah satu ini pendamping ASI untuk bayi karena rasanya tersebut. Tekstur yang lunak pun membuat buah pisang cocok dikonsumsi bayi yang terkandung pada buah pisang. Mempunyai beragam manfaat untuk kesehatan tubuh. Pisang mempunyai beragam manfaat untuk kesehatan tubuh. Bukan hanya pencernaannya apa saja, keterangan suatu serta manfaat buah pisang tersebut. Kandungan nutrisi dalam buah pisang merupakan salah satu buah yang kaya akan mineral, serat minimal kalium, dan serat pektin. Selain itu, buah berwarna kuning ini pun adalah sumber magnesium, vitamin B6, dan vitamin C. Ya Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lersiklan, asal saya dari Kulawi Toro, asal sekolah saya SMP Negeri 25 Sigi. Tema saya adalah menjaga lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor penting untuk menciptakan kenyamanan dalam proses KBM. Selain untuk menciptakan kenyamanan dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar kebersihan diperlukan untuk menjaga kesehatan para siswa-siswi. Akan lebih senang belajar dalam suasana yang asri dan bersih. Namun masih banyak siswa yang kurang menjaga kebersihan sekolah. Di laci meja kelasnya biasanya banyak ditemukan sampah bekas makanan atau minuman. Siswa masih kurang kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan, masih banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Penyebab mereka tidak menjaga kebersihan salah satunya adalah mereka malas dan kurang kesadaran menjaga kebersihan. Padahal di setiap titik lingkungan sekolah sudah disediakan tempat sampah. Kurang kesadaran akan kebersihan dan malas itulah penyakit siswa-siswi sekolah pada saat ini. Akibat menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi bau, kotor, serta banyak serangga, laci-laci. Meja kelas yang banyak sampah akan menjadi sarang nyamuk dan serangga. Ruang kelas yang tidak bersih akan kotor dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam proses belajar mengajar. Sampah yang berserakan atau tempat sampah yang tidak dibersihkan akan menimbulkan bau yang menyengat dan penyakit-penyakit baru. Alasan ini adalah para siswa berpikir bahwa kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab penjaga dan perawat sekolah, sehingga
mereka dengan enaknya membuang sampah sembarangan. Padahal kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Joshua. Saya kelas 10, jurusan TBSM. Saya membuat teks eksposisi tentang kebersihan lingkungan sekolah. Tesis adalah kebersihan lingkungan sekolah. Adalah suatu yang penting karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap performa belajar seorang dan membuat lingkungan di sekitar sekolah nampak indah dan rapi. Argumentasi adalah pembagian tugas piket harian. Sesudah menjadi satu cara yang dipakai guna menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Setiap murid yang telah ditugasi pada umumnya melakukan tugas sesuai yang telah disepakati. Penegasan ulang. Penegasan ulang adalah kebersihan lingkungan sekolah harus menjadi kesadaran bersama, karena hal tersebut adalah faktor penting menjaga kesehatan dan keamanan lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farlangga Tusuk dari kelas 10 TBSM. Buah pisang. Pisang adalah tumbuhan yang bisa tumbuh di sekitar rumah. Pisang bisa diambil buahnya hanya untuk dimakan. Buah pisang sangat baik untuk kesehatan karena mengandung vitamin, mineral, serta karbohidrat. Selain buah, seluruh bagian dari tanaman pisang, dari daun, bonggol, jantung, hati, bahkan hingga kulit pisang mempunyai manfaat untuk kesehatan. Argumentasi. Daun pisang dapat digunakan masyarakat sebagai alat membungkus makanan atau bahkan sampai hal tersebut tentu bukan tanpa alasan. Selain juga bermanfaat untuk kesehatan, daun pisang mempunyai zat polifenol yang dapat digunakan sebagai antioksidan. Antioksidan dapat berfungsi untuk menangkal radikal bebas membungkus makanan. Menggunakan daun pisang juga akan membuat makanan tersebut terserap kandungan daun pisangnya. Shalom, selamat siang. Nama saya Daniel Karisma Timpas, saya dari kelas 10 TBSM. Saya ingin melanjutkan materi dan tugas yang Ibu berikan kepada saya mengenai teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang berfungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Ragam teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tulisan. Misalnya ketika kalian melakukan diskusi dalam forum seminar yang menyampaikan argumen dalam debat, pendapat, dan sebagainya. Tujuan dari teks eksposisi tersebut adalah untuk menjelaskan informasi tertentu, dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari hal atau kejadian. Ciri-ciri teks eksposisi adalah singkat dan padat. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan
Yang kelima, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap penjelasan disertai data-data yang akurat. Yang keenam, fakta yang digunakan sebagai alat kontribusi dan kontribusi. Yang ketujuh, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa, dan bagaimana. Dan untuk struktur teks eksposisi, yaitu judul, pernyataan umum, argumentasi atau alasan, dan jenis-jenis teks eksposisi, yaitu teks eksposisi defini, yang kedua eksposisi proses, yang ketiga ilustrasi, yang keempat laporan, yang kelima eksposisi perbandingan, yang keenam eksposisi pertentangan. Unsur kaidah penulisan teks eksposisi yaitu menentukan topik yang akan disajikan, menentukan tujuan eksposisi, membuat kerangka karangan, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karang-karangan, dan membuat simpulan. Unsur kebahasaan yang ada pada teks eksposisi yaitu pronomina, yang kedua nomina dan verba, yang ketiga konjungsi, dan contoh teks eksposisi beserta strukturnya yaitu teks tesis, argumentasi, penegasan ulang. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Wiltor, kelas 10, jurusan TBSM. Pada saat ini saya akan membacakan teks eksposisi yang berjudul tentang banjir. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Dalam pengertian yang luas, banjir dapat diartikan sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada bagian air di permukaan bumi yang bergerak ke laut. Dalam siklus hidrologi, kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir ke permukaan bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Argumentasi, banjir dapat dikategorikan berdasarkan maksime terjadinya dan berdasarkan posisi dari sumber banjir yang terhadap daerah yang digenanginya. Ada dua macam maksime yang berbeda, yaitu banjir biasa yang bisa disebut reguler dan banjir tidak biasa yang biasa disebut irregular. Banjir reguler terjadi akibat jumlah limpasan yang sangat banyak sehingga melampaui kapasitas dari pembuangan air yang ada. Banjir irregular terjadi akibat tsunami, gelombang pasang, atau keruntuhan dam. Sedangkan berdasarkan posisi sumber banjir terhadap daerah yang digenanginya, banjir di Indonesia termaksud dalam kedua-duanya, baik itu banjir lokal maupun banjir bandang. Penegasan ulang, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang melebihi merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai, akibatnya mampu merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di selokan sungai. Akibatnya mampu merendam dan merusak jalan raya, jembatan, bangunan, sistem selokan bawah tanah, dan kanal. Kerugian dari segi harta dan jiwa manusia merupakan dampak lain dari terjadinya banjir. Di sini juga kita dapat menentukan struktur teks eksposisi tentang banjir. Strukturnya ialah banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat diidentifikasikan sebagai hadiratnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi. Selamat malam dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang teks eksposisi yang berupa parahnya sampah di Indonesia. Struktur pertama, tesis. Pada saat ini Indonesia menjadi sorotan dunia,
tentang masalah sampah yang terus-menerus berkembang dan belum dapat teratasi. Melihat perkembangan masalah sampah plastik dan seharusnya pemerintah segera mempercepat perbaikan sistem pengelolaan sampah tersebut agar sampah-sampah di Indonesia sudah tidak dipermasalahkan lagi. Struktur kedua yaitu argumentasi. Saat ini dampak untuk Indonesia tentu saja akan menjadi polusi yang akan sangat meningkat. Kualitas lingkungan hidup sudah tentu akan terancam, dan juga kini Indonesia sudah bukan lagi menjadi rahasia tentang pencemaran lingkungan. Satu di antara pusat dari ekosistem laut, adanya lagi polusi perairan tentu saja akan berdampak pada penurunan kinerja pariwisata Republik Indonesia. Ketika potensi pariwisata tidak bisa digarap akibat faktor polusi, pertumbuhan ekonomi akan semakin sulit. Struktur ketiga berupa penegasan kembali. Masalah sampah plastik di Indonesia tidak bisa dibiarkan untuk terus berkembang. Pemerintah harus secepatnya dan setegas-tegasnya dalam membuat kebijakan untuk mengatasi masalah sampah yang ada di Indonesia. Dan juga diperlukan adanya kerja keras dan cerdas dalam menanggulangi masalah sampah yang ada. Saya akhiri video ini dengan kata selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alfian Rantelino. Saya kelas 10 jurusan TBSM. Saya akan membacakan tugas 2, yaitu membuat contoh teks eksposisi. Judul teks: Belajar di Era Pandemi COVID-19. Bagian tesisnya: sejak Maret 2020, pemerintah telah melakukan gerak cepat mencegah penularan virus corona dengan program belajar di rumah bagi seluruh pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Gerak cepat ini menyebabkan perubahan total pada sistem pendidikan di Indonesia yang dari sistem tatap muka menjadi sistem daring. Bagian argumentasi: belajar di rumah membutuhkan banyak perhatian dari orang tua karena biasanya siswa belajar di sekolah dengan bimbingan guru. Sekarang siswa belajar di rumah dengan pengawasan orang tua. Hal ini banyak menimbulkan permasalahan yang hingga pada tahun ajaran baru ini masih terus diperbincangkan. Permasalahan utama yang hingga saat ini belum terpecahkan adalah jangkauan internet di Indonesia yang belum merata. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki jaringan internet yang baik, sehingga ada berita yang menceritakan siswa-siswi di daerah pelosok harus naik turun gunung hanya untuk memperoleh signal internet. Tidak semua keluarga di Indonesia memiliki handphone yang dapat digunakan untuk belajar daring. Permasalahan ini juga membuat orang tua harus bekerja keras untuk memenuhi sarana belajar anak-anaknya. Belum lagi harga kuota yang mahal. Tetapi dari sekitar banyak permasalahan ini muncul pertanyaan, apakah siswa yang belajar di rumah benar-benar paham dengan materi atau soal yang diberikan oleh sekolah melalui daring? Ya, tentu saja kita tidak bisa menilai kualitas belajar anak dari jarak jauh hanya dengan berdasarkan nilai. Penegasan ulang adalah tentu saja masih banyak permasalahan lainnya yang dapat kita temukan selama belajar di rumah yang telah berlangsung selama beberapa bulan ini. Perlu tindakan yang efektif